Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-mu'minin bi taslimin wal iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan aqulu biha bi daril aman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul uzma fi lailil ifrad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Audi Zakian Nigelar dan Maria, para hafid yang anak-anak pacak sebut ke sikok-sikok namanya, sebut ke sikok-sikok sampai subuh begitu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita baik sebagai tuan rumah sekaligus kenangan atau memberikan satu kenangan selama belajar dengan guru kita Syekh atau Wahidullah. Jadi dua ekor itu baik disampaikan. Kalau dua ekor ini 2 jam, sikok 2 jam, 4 jam. Jam 2 pulang. Pertama, anda nak ngomong tentang mak mano anak panjang belajar sama beliau, dan masing-masing kita punya cerita, dan masing-masing murid beliau itu pasti ada hasil dapat dari beliau. Jadi anak itu pergi kondangan di satu tempat. Jadi sudah kondang itu nunggu rumah kalau Tino masih kan? Nanti kita nyogok dulu. Nah waktu nyogok itu dohor sudah azan, kedengaran suara Ustaz Majid selamat. Yang kita hormati sama-sama, yang kita hormati guru kita Kiai Abdullah Zawal. Itu baik. Ya, anak nunggu itu. Inilah yang namanya judul, yang namanya mahabbah. Tak pernah kenal, tak pernah dengar nama baru sekali itulah. Ada rasa nak ketemu, ada rasa nak belajar. Terus semua Ustaz Al-Majid belum kenal saya, belum kenal. Ya. Cuman pengen belajar, pengen ketemu. Sudah, kasih lagi. Mak mana cakap? Nak ketemu, dah ganti. Bapak ada kepengenan. Itulah niatnya. Fadal Habib Allah Abu katakanlah awalan. Sudah. Tak tahu apa lamun nyari jalan kita. Bahasa umum ideal nyari jalan. Tidak, itu baik. Fadal ya Habib. Kesan. Ya Allah. Satu saat entah berapa lama, setahun atau 2 tahun, anak ke-13 balik rumah, uji untuk pulkam. Balik kampung, anaknya umur sudah 13 tahun. Jadi kalau ayah muda, anak muda, kalau ayah tamu, balik kampung, ketemu Ustaz Hashim. Hasil ngomong besok hari Rabu kami. Hari Rabu kami nak belajar sama Kiai Abdullah Zawal. Nah, jangan ini dia. Yang lama kepengen tak tahu berapa tahun tak ketemu lagi yang senang ngomong. Sama adik-adik kan ngomong dengan sama kakak kan. Ajak dia aku nak belok. Maksud. Jadi kata saya anak
Ustaz almarhum Taufik Asuri sama Ustaz Haji. Tiap minggu kami belajar sama kiai. Dia nanya itu, dia ajak anak-anak melok. Di mana? Di sini. Ketemu di mana? Di sini. Sudah, sampailah singkat cerita, sampailah rumah almarhum kiai. Kau ji ke Bandung? Iya. Masih Jakarta. Apa ni? Masih nan ilalang. Kota Dewa. Lah tahu kan cerita rumput sampai ni. Iya. Pertama ketemu, pecah yang sudah kenal, kita langsung. Pecahlah kenal berapa puluh tahun. Ya omong kalau Ustaz Hashim ini ada anak. Harun, cewek nak melok lagi. Oh, disambut pecah sudah lama. Dan beliau tidak menyebut anak Harun, tapi menyebut cewek itu nama kesayangan. Jadi baru pertama dari panggil nama kesayangan. Belajar singkat cerita, apa yang tunjuk ke ada jalan. Tunjuk ke saya ni belajar ke ada jalan. Bukan Khamis, Jumat, malam kapan sebelum Rebu lagi ada jalan untuk ceramah. Apa yang ceramah itu yang disampaikan oleh beliau. Yang diajar kali Rebu, misalnya malam Jumat ada yang minta ceramah, sampai gitu. Iya. Jadi ilmu itu tak boleh banyak, usah banyak. Dikit tapi diamalkan. Bangsa diamalkan banyak. Jadi banyak. Kalau tidak lupa amalkan. Kalau ngapal terus lupa, apalagi lah tua. Hafal ini, hafal balik ke sini yang lupa. Yang dapat terus itu. Tapi kalau ngapal Quran, ngapal hadis tidak bakal lupa. Insyaallah. Jadi itu cerita. Sampailah singkat cerita, beliau melaksana. Jadi amalannya pas kami kalau ketemu nak belajar hari dulu beliau ladang nak mulai berkebun, tidak tanam lagi rumput, nak balik ke Palembang. Dan di waktu itu amal beliau itu kalau kami datang itu beliau almarhum ada di kamar, kami bertiga duduk. Jadi kalau misalnya isyarat belajar, kalau nak belajar mungkin balik. Jadi pas satu saat sebelum di kamar dijago masih belajar ni. Malah yang bil Mustafa. Ya bil Mustafa balik maqasidan wa fil lana ma qaya wasi'al karami. Disebut topik lagi belajar dengan waliullah ya Rabbi bil Mustafa terus. Hashim itu terus. Pasangnya Ustaz almarhum sekali, Ustaz Hashim sekali disebut anak 3 kali. Cewek belajar sami wali Allah ya Rabbi bil Mustafa. Cewek lagi ya Rabbi dah. Baru tu topik lagi bahas Hashim. Uji Ustaz topik yang pas paling. Apa dia amalan kakak? Kami lama sebut sekali tumpah ke Harun baru nempel 3 kali. Nah, 3 kali apa dia? Anak ni korek. Anak ni mumpik kiai itu yang korek. Bahasa korek kan kalau lewat. Kalau masak nasi sedang belum, mau makan nasi minyaknya kita makan belum. Kira-kira mah itu telah ada dapatnya. Jadi suatu saat anak jamaah ngomong dulu ini ada. Sampai murid anak yang sudah jadi pakai adab itu dilakukan. Kalau kita berguru, walaupun guru itu alif yang mengajar begini, ketika kita nak ceramah, tinjau amanah, dipercaya untuk ceramah, ngomong dulu, izin dulu sama guru, minta doa. Jadi anak nak ceramah, hari Rabu belajar, malam Jumat nak ceramah, ngomong sama kiai, dari ini dia sudah. Ramah, Rabu depan dah belajar. Kira-kira setengah bulan baru datang. Kami bertiga baru datang karena ada hal yang bisa kami jalan. Tak belajar. Apa kata beliau? Cik Win waktu malam itu ceramahnya main ini. Wong setuju kalau main ini. Apa yang diomongkannya benar. Anak tidak cerita tapi beliau cerita. Ya.
Tidak basi-basi dapat yang cek itu. Ya tidak basi-basi bisa dapat. Semua muridnya punya ciri khas masing-masing. Itulah ngapuana belajar sama dia. Terus ada satu yang pelajar itu yang anak ingat sampai mengingali, ada tulis dan anak sudah hafal. Anak tak tahu itu hadis atau bukan, tapi itu makalah atau apapun itu sangat bermanfaat sampai sekarang dipegang. Al-iman fi qalbi mu'minin laha sab'atu absar. Iman di hati wong mukmin kalau sudah tertancap dia kata kiainya, itu ada 7 cabang. Kalau 7 cabang ini ada berarti benar beriman. Kalau salah sikok berarti 6 betul ya? Kalau salah 6 berarti sikok yang benar. Tujuh kata kiai. Wasnun yantahi bi qalbihi wa tamratu sidqul irada. Wasnun yantahi ila lisani wa tamratu sidqul maqala. Wasnun yantahi ila ainaihi wa tamratuha an-nadru bil ibar. Wasnun yantahi ila yadayhi wa tamratuha ita'us sadaqah. Wasnun yantahi ila rijlaihi wa thamratuha al-masyu bil jamaah. Waslun yantahi ila jawbihi wa thamratuha al-aqlul halal. Waslun yantahi ila nafsihi wa thamratuha husnul hawa. Kira-kira itulah. Kata kiainya, kalau iman itu sampai mukmin benar-benar kira benar ada 7. Pertama tertancap di jiwa hatinya Tuhan. Kalau iman sudah dia jiwati, maka apa dia sidqul iradah. Hatinya tu baik terus. Ingat orang hatinya baik, apapun itu tetap dia husnul. Lah datang lagi. Tahu ini bayang, enggak tahu lah macam gila ni nak dia. Kalau selamat lagi lah. Loka apa dia? Rasa jadi kita pelembang cek mamut hutang galak laut. Tidak bayang-bayang gila ni lah tahu kalau sidqul irada iman sudah ke ini yang mengdadak itu tetap dianggapnya baik. Kita ni orang kadang-kadang salah. Puji kita bagus, atau jahat. Puji kita jahat, atau bagus. Nah itu. Sudah ini kaget. Kalau inilah benar, nular ke lidah. Benar tak hatinya beriman, lidahnya beriman. Apa buah lidah beriman? Ngomong yang bagus-bagus. Jadi omongan kita ini berdasarkan di hati kita. Hati puring, ngomongnya ke. Ayo, kalau kita ayahnya kita tahu. Soalnya kita tumpang ke dia, sudah numpang dia pun. Musim kawan, itulah yang lebih. Iya. Oh bagus terus. Nak nengok ulama niat Nabi dah. Kalau duduk sama dia, masalah tu hilang galau. Belum tahu mau hilang galau. Udah berlari dari beliau. Berlari masalah. Kalau aku kuat itu beda. Kuat itu beda. Kuat kita ni cuma kuat 20. Lampunya lampu 60. Masalah. Yang ulama tadi itu lampunya berapa watt? Ada yang berapa sih kok lampu tu 50 watt? Oh, negang hati kita. Belum mulai negang hati kita sejuk. Omongannya bagus segala macam. Mak yang tiyo-yo gitu kan, tidak pernah damainya. Pas balik rumah punya lagi. Makanya yang mendengar duduk di majelis sama ulama itu. Sudah. Kalau lidah, mata pula beriman tak mata. Kalau matanya beriman, apa dia buahnya? Nyingok galau-galau ni pacak di pelajaran baik kalau baik. Sesuatu yang suruhnya bagus kata kiainya hakikatnya bagus. Sesuatu yang suruhnya tidak bagus hakikatnya bagus. Galau-galaunya bagus hakikatnya. Surah bentuknya bagus hakikatnya bagus.
Surah bentuknya jahat, maksiat, zina, berjudi, jahat. Tapi hakikatnya bagus. An-najmu bil ibarah, ambil pelajaran dari situ. Wow, mbak ini lagi, ya dah. Racingnya bagus nak, mobil 4 tahu tak lama di situ. Ini hidup kawan. Apa? Nyari duit, mudah. Nyari duit mudah lah juga. Di kompon bed, di kompon uang, ngantar ke komponan 200.000. Hangat kemudahan, cuma tidak sama-sama. Intip ke kawan, sebulan tangkap kawan. 20.000 sekali ngantar ke kali 30 lagi 6 juta, pas tangkap 60 juta, pakai dia. Itu bagus casing. Itu jahat kan? Tapi An-Nabi bilang, oh, salah gawe itu. Lemah laku gawe payah, nenek halal. Halal. Sudah makan halal, malam tidur gagal capek, nenek tidurnya ibadah. Itu Anda juga pilih ibadah, baca sampai belajar katanya ini. Mata beriman, tangan beriman. Buah tangan yang beriman, galak sedekah. Ya, galak sedekah. Jangan jadi wong banyak punya duit, tidak usah. Jadi wong kayo baik. Sama dah. Wong kayo, ya, itu galak sedekah. Wong banyak duit, belum tentu galak sedekah. Ya, duitnya banyak, tapi galak sedekah miskin. Anak ada duit banyak. Ini susu, ini baju putih. Duit banyak, tapi galak sedekah. Sanggona, bahil, mana bahil? Susu harganya berapa lagi? Cangkir kopi susu berapa? 7.000 benar. Baju putih 500. Beli ini. Kau tegurkan laos. Oh, rugi dah. Bahir itu nyalui diri dewe. Maka walaupun duit banyak, kalau bahir boleh. Tak usah duit banyak, tapi kayu. Siapa yang kaya pajak sedekah. Jangan dihina, orang yang galak mokok lakon lah kan. Nanti cerita pula ada di suntuan, jadi lakon ya. Terus yang mokok itu pajak sedekah. Dia mokok, kecak ni, anak mokok. Anak ada sebatang. Lagi kawan, saya kepengen. Dari tadi tak bentuk rokok nak bagi 2, sedekah. Bisa. Pajak sedekah. Jadi anak mesan, jadilah wong kaya, tapi tak usah jadi wong banyak duit. Kalau banyak duit tidak sedekah, bukan wong kaya itu sedekah. Itu sedekah. Godo-godo cuma siko. Ada kawan bau sedekah, kita mau makan sedikit, bau ngegop sedikit, dia datang bagi, gigit nak sedekah. Kalau kita banyak duit, ngoreng godo 5 ekor, bau makan siko, kawan datang. Mulai bersengkut belum makan apa jengke ke tumpah belum kena tumpah dari kena sewet kita siapa rugi itu. Jadi itu usaha. Jadi sedekah itu punya siapa baik. Jadi kita yang hadir di sini tak usah dijawab. Hari Jumat kalau semayang kan celengan kalau lewat celengan naik juga lewat tak usah dijawab. Lewat kigo yang punya bensin mati motor, yang rokok, yang apa kigo baik. Yang dimasuk ke celengan tiap Jumat itu banyak lah yang dimasukkan. Apa banyaklah minyak yang kita pakai untuk motor. Tahu saya? Mikir baik. Kigo yang sedekah. Yang sedekah 5.000 duit bukan bau minyak, bau iwak itu dipasang kigo itu sedekah. Kigo dari 10 tahun yang dulu sampai main lagi masih 5.000 selama dah kigo. Saya jawab model mah ini berdoa minta surga Firdaus sendiri mereka. Sendiri minta ini. Ya ini yang dia dimaksud abad itu sama ceramah ni kalau ini. Cik memang bagus, dia ceramah ini mau ketawa setuju itu di antara ni.
Jadi nak tahu tinggi dalam surga tu modal. Kalau saya solat masa solat paling balik sama punya saya Muhammad Salman. Nah melok dah gini melok ini gatip Salman melok. Nah melok gatip Salman, nah melok apa? Saya solat paling balik kitabnya udah kenal, tak pernah macam nah melok tahu. Banyak modal. Nak pindah sih, kali tu pindah. Tempatnya kan cuma dua, kanan kiri. Ya dah. Kalau ke kanan surga aja, ke kiri kan neraka. Pagi ngomong pulau Ustaz, yang penting aku masuk surga. Jika kamu ini jadilah. Daripada di kiri, di tengah pulau neraka, tengah pulau tahu. Bila mendali, jadilah. Jika kamu jadilah. Di ujung pulau, yang penting baca duduk ke boyo. Dia mana masuk di surga ke dalam? Mana baca masuk jemaah ke dalam itu kenapa? Modal sedikit. Kita usul lagi dah. Sementara mati kalau hidup dah sedekah. Kita hidup dah pernah sedekah. Kenapa? Walaupun duit banyak tapi kita miskin. Lebih baik duit sedikit tapi kita kan? Ayo. Kita sedekah. Jadi kalau misalnya kita nak banyak sedekah, nak masuk surga bidau seperti malaikat yang jaga surga, yo, insyaAllah. Lah kalau misalnya sembahyang ni kan, sedekah 2,000 lah mudah itu sampai main aja, 2,000 buah pula. Itu pun nak membalas sama bini. Nak masuk surga bidau sampai ke malaikat. Dah. Sudah ke tangan, iman harus sampai ke kaki. Atau kiai. Al-masyu bil jamaah wa tamratuha masyu bil jamaah. Berjalan sama jemaah. Alhamdulillah kita berjalan bersama-sama berjamaah. Bangsa jemaah ni tak nyeleneh. Cabut ulama yang banyak kita belai. Itu al-masyu bil jamaah. Ya, tak ada yang nyeleneh. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang takut dengan maqam Allah, amma man khafa maqama rabbihi, dan dia nahan hawa nafsu maka tempatnya surga. Maqam Allah. Kalau ada maqam Allah, ada maqam makhluk. Ada khaliq, makhluk. Ada abid, ada makhluk. Tempat kita makbud Allah, tempat kita abid Allah makbud. Kita ni makhluk Allah khaliq. Jangan pernah dibalik. Kita galak maling. Ya. Kita makhluk ngaku pencipta. Ya. Kita menyembah tapi kita harus menjadi yang disembah. Kita ni penyembah. Yang abid kita yang disembah Allah. Kita balik. Jangan dibalik kedudukan itu. Jangan lemah. Surga punya siapa? Punya Allah. Neraka punya siapa? Punya Allah. Siapa yang berhak masuk ke neraka surga? Allah. Kenapa kita baca-baca? Neraka kau. Itu yang bentuk di neraka surga aja hebat. Magam Allah itu. Katik-katik ajaran dari Nabi katik. Nalah itulah Allah. Ya Allah. Nah ini yang magam salah tempatnya. Salah tempat itu. Sengge kita pelempang. Kita ni galak sengge. Yang punya surga Allah, yang nentu masuk surga tu Allah. Mugolah bukan punya kita. Rumah di punya masih nyewa. Nak nentu masuk surga neraka. Katik, tidak katik, ngerti tak katik apa-apa ini. Sudah. Yang dimasukkan neraka itu yang muat apa ni, yang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang yang menyebutkan la ilaha illallah dikatakan masuk neraka. Padahal la ilaha illallah nyebab orang masuk surga. Ini galak terbalik. Al-masyu bil jamaah. Selanjutnya, iman yang sampai ke lubang. Ila jauhihi wa tamratuhu aklul halal. Makan yang halal, bukan makan yang banyak, tapi memang muatan perahu sesuai dengan perahu. Jangan dibalik. Kak Boji bawa besar,
bau kecil. Kalau setengah halako ada sebab. Oh lebih besar. Habis satu halako lebih. Sesuai dengan kondisinya. Kalau anak nak sehalako lebih aneh cek. Iya. Kalau tak bau kecil sama beb tinjau seberapa? Kepulauan. Akan belajar satu siang. Kau kita kalau ini. Apel halal makan yang halal. Jangan makan yang haram. Nah, kita ni pencipta kita suci, maha suci. Kita yang diciptakan mungkin tak logikanya sang maha suci menciptakan sesuatu yang tidak suci. Kullu maulidin yuladu alal. Itu kan kita suci. Nah, lantak kita turun ke dunia jadi kotor. Nak balik lagi harus suci. Masuk surga tu harus suci. Kalau tidak suci, bersihkan dulu. Di mana bersihnya? Ya di sebelah. Kalau di sebelah sini lah bersih, baru masuk ke sebelah. Nah kata Ustaz Umar Abdul Aziz, itu nak lama nak ceramah dah apa? Terus kalau tadi. Kalau sungai itu ada berapa? Sungai dunia itu ada 4,3. Sungai setelah akhir itu di akhirat. Ceburi 4 sungai di dunia, jangan nyebur sungai di akhirat. Sungai pertama taubatan nasuha, yang tahunya itu. Sungai kedua amal solihah. Di dunia kan itu. Lah kalau mereka ini lewat istep gitu, kotor ini, nak masuk surga, Firdaus tadi. Iya dah, boleh. Tapi sangat bersih dulu, masuk ke sebelah. Baca jadi modal harus ada. Makanya yang kita suci ini jangan masuk ke yang kotor. Nah, ada satu penelitian. Ini makhluk ini. Ini makhluk. Di jero ini ada molekul. Yang kita omong ke itu makhluk tu. Yang anak ngomong kata-kata. Jadi makhluk ni saksi anak. Macam anak ngomong main-main. Kaki jadi makhluk yang akhirnya jadi saksi. Makhluk jero ini banyak nak kita minum kan? Nah, banyak nak minum ini akan menjadi bagus kalau kita dengan ngomong yang bagus. Tapi ketika kita ngomong tak bagus, dia dah tidak bagus. Sesuatu yang tak bagus masuk ke dalam kita menjadi tak bagus. Makanya kita disuruh Nabi setiap kita nak minum, nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalam itu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalam yang bagus, mengakibat ke molekul-molekul yang di ini itu menjadi bagus. Bagus bentuknya, bagus gayanya. Ada gai, kita beda kejiwaan. Iya, kita beda. Kalau kita cerah tu macam selawat segala macam gai itu bercahaya, bercahaya. Iya. Walaupun hitam tetap bercahaya. Ini sembahyang indah. Selawat indah, gai lain hitam lekam petang. Jadi balik lagi, jiwa ini ada molekul yang kalau kita sebut ke sesuatu yang bagus akan menjadi bagus. Minum ketemu di zat yang ada di jiwa badan kita ini banyaklah banyu. Zat banyu ini awalnya suci. Kalau kita minum sesuatu yang bagus, yang suci dia menjadi suci. Tapi kalau ini dari yang haram kita masuk ke dengan kata-kata yang tidak bagus dan bismillah, di sini menjadi kotor. Ini penelitian umbangan. Makanya kita galak minta banyu jampian. Banyu jampian. Kenapa ini dibaca oleh kiai dengan lapas-lapas yang bagus? Apa ni? Ayat segala macam ayat kalamullah. Ini makhluk Allah. Kalamullah ketemu dengan Allah. Jadi bagus pasti minum ke yakin sehat. Bukannya bid'ah. Ini jampikan ke bid'ah. Kalau dia datang ke bid'ah, dia minta jampian, jangan diludahi, riak ya. Yang bid'ah itu dahak itu. Dia biasa ni. Jadi apa yang dikata kiai benar. Apa bagus tadi ayat-ayat segala macam dibaca jadi itu. Jadi apa dia akul halal harus dijaga. Yang menghindari
akul halal yang sudah sama. Yang anak kata ke HP-nya bagus, casingnya bagus, tapi pulsanya kate, kotanya jauh. Jangan kata keleleng hidup lagi dah. Banyak HP bagus, casingnya bagus, tapi ibunya kosong. Bermobil Pajero. Kalau hasil gawian itu kan bulan depan tangkap kawan. Aduh, hati-hati haram kan itu. Baik, akil halal. Jadi seluruh lubang itu, kita ada lubang sini yang makan halal. Ini ada lubang ego semuanya halal. Ini ada lubang kata kiainya, ini harus halal. Masuk halal betul halal. Maksudnya apa dia dengan halal. Masuk ini lubang yang bagus. Makanya pagi-pagi pertama kali kita jenguk apa dia dan lain sebagainya. Sikok lagi iman yang tahi ila nafsihi wasamratuha la yaqbaul hawa. Ya, iman yang sudah sampai ke nafsunya maka dia tidak membelok hawa nafsunya. Tak banyak kepengenan lagi kalau sudah beriman dulu. Ya, tapi bedanya iman kepengenan sama kebutuhan. Bahasanya wish sama need. Ini harus juga bahasa Inggris yang budi gua gitu. Baca juga kita walaupun majlis taklim kan. Paling tak I love you. Dia ngomong sama ini, kan ngomong baik. Ya dah. Jangan ngomong sama janda, ngomong sama janda. Apa ni sih? So yang dikit lagi. Karena majlis salat itu sudah 11 habis. Anggap sudah majlis taklim mana ni. Jadi kalau sudah beriman nafsu itu, maka dia tak memiliki hawa nafsu keinginan kita. Maka di sini kita harus baca wish sama need. Wish itu keinginan, need itu kebutuhan. Kita cukup ni sebesak-besak badan kita makan pasti sepiring nur kita. Kalau lah 2 piring, 3 piring langsung mutar. Itu wish 3 piring itu. Cukup kita sepiring untuk kebutuhan kita. Duit kita berapa? Saat ini misalnya 100.000 untuk keluarga habis 100.000. Kalau 200.000 itu sudah wish. Sesungguhnya 100.000 sikot itu punya apa kita duit yang di dompet ini. Kalau dompet kalau kan kaki balik kepat kacau kalau dompet kan. Duit di dompet ini itu kita cuma dikit. Sisa itu ada punya samping lain bukan punya itu. Kalau kita baca itu suatu saat anda duduk di kantin encak lagi makan, tahu-tahu datang mahasiswa yang kita kenal. Lagi makan, ya dah. Anda langsung mikir, yang ku makan ini memang rezekiku harga sekian. Budak-budak ini duduk sama aku, dia baik sama aku. Oh, duit ini rezeki dia. Duduk ke? Jangan tidak. Kita tiap hari siang-siang jam berapa? Jam 4 kopi sama pisang goreng. Tiap sore. Kawan tahu miskin sekali melo. Besok pagi datang lagi melo sampai 3 kali. 4 harinya kita tutup kunci. Kata kiainya bulan puasa kau ceramah ini wen jangan lupa kau supaya senang. Waktu kita buka itu buka dulu apa sembahyang dulu. Kalau tingkatan kau itu tidak kuat buka dulu. Jangan sembahyang. Pecah-pecah. Bertatuan pecah ke sembahyang. Pempeklah banyak tadi siapkan ekonomi bercakap dengan kumur minum semayang ya Allah Akbar pauskan manci assalamualaikum manci napa nak anda raja kuasa mulain kau pempek gue kok telur itu makan lah assalamualaikum wassalam kiai istimewa ada ceramah itulah terus kau ceramah. Jadi kan kita tobo iman kan. Kalau sembahyang di masjid dia dengan cicau kaget dulu habis itu cicau itu. Ya. Jadi kan kita lama itu tak ada hawa nafsu. Kita goreng beli pempek 10 ekor, kaget praktek 10 ekor. Goreng, pas goreng mau makan sikok, tok assalamualaikum jangan marah. Waalaikumsalam buka ini pempek memang untuk kawannya. Baca tak ngomong itu. Kan itu bukan rezeki kita. Rezeki kita cuma berapa? 3. Yang lain rezeki yang dititipkan Allah kepada kita. Tak kau sampai tidak itu. Kalau kau habis kau ego picu kau dia datang kau baik-baik mencek.
Dia ke dokter lebih banyak lagi duit. Jadi ni butuh kita berapa? Jangan melok ibu-ibu. Ibu-ibu wish. Jangan tengoklah pengajian dia tu. Setiap bulan ada seragam baru. Oh, seragam baru. Coba kaki tengok tu baju dia tu. Dit. Dah kata nas-nas. Kalau itu namanya kita. Itu wish. Kita kopiah cukup berapa ikut lain. Ini kopiah nilai, itu sudah wish. Ya, jadi kalau masih kita melok wish kata kiainya belum beriman. Ya, kalau kita banyak baju tengok kawan kalau baju koyak dipakai ke, jadi kita pakai dewe. Tengok main tu kan. Jadi itu yang anak pegang terus. Ada 7 itu. Terakhir, kiai berpesan belajar 3 habaib. Anak sudah belajar kalau ternyata cara belajar yang beda. Jadi kita di sini kalau ilmu pelajaran ada yang ilmu pelajaran apa yang mantuk dan ada yang mafhum ya. Mantuk apa yang diomongkan, mafhum apa yang dibalik omongan. Ya. Nah, kiai 3 ekor kata kiainya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi, Habib bukan Muhsin siapa? Hamid Abdul Hamid dan Habib Umar Abdul Aziz. 3 ekor ini belajar, seluruh muridku belajar sama dia. Yang itu memang muridku harus belajar di 3 ekor. Anak coba yang dapat menerjemah dengan Habib Umar Abdul Aziz. Ustaz Muhammad itu sama Ustaz Hamid cara belajar yang kita tengok al-lazim bil ibarah. Tengok kehidupan dia, mana pendapat dia gaya cara kehidupannya, itu untuk pelajaran. Tapi kalau Habib Umar khususnya sampai detik ini masih hidup sama beliau. Kalau dulu tiap kubur ada ngamal ke wasiat kiai tiap kubur, mai lagi anak lebak banyak gawe. Kubur dah baca hari Sabtu, pas Sabtu anak baca. Ustaz Umar dah baca, Ustaz Umar baca, anak dah baca. Kadang-kadang setiap Sabtu itu paling sekali atau 2 kali sungguh-sungguh baca tiap minggu. Tapi anak tetap duduk macam kitab. Di antaranya kitab Habib Abdullah. Itu sudah dapat dicatat. Jadi anak sudah ngamalkan. Kiai boleh meninggal, tapi spiritnya apa yang dikongkonnya kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah wasiat yang kita amalkan untuk menghidupkan amal apa menghidupkan pikir-pikir beliau sehingga beliau bisa tersenyum. Terakhir kalau ada masalah yang didatangi kiai ngomong sama kiai. Minta kiai supaya doakan agar Allah, bukan minta kiai yang mengabulkan permintaan kita, tapi minta sama kiai main doakan agar Allah. Anak sering ke situ. Anak sering ke situ kalau ada masalah hanya ke situ. Jadi orang tuanya sama kiai sama guru-gurunya anak lain kalau ada masalah. Jadi itu. Dan anak kira ini baik baca anak sampaikan minta maaf sudah semua mana jadilah dan kita dulu kasih mohon maaf kepada ikhwani fillah dan kepada Allah kita sama-sama mengampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.